Kencan buta, Ma, aku sudah punya pacar, kata Damar. Ungkapan Maya untuk terus memperkenalkan sampai Damar menemukan pacar, sangat menakutkan. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Maya berkata, kecuali kamu membawanya kemari dan mengenalkannya padaku, baru aku akan percaya. Besok bawa dia kemari. Bagaimana jika dia memang jodohmu? Damar tidak punya pilihan selain setuju. Kembali di kamar, Damar merenung dan berkata, sialan, sudah beberapa kali aku membantu Clara dan Wendy menjadi pacarnya. Sesekali biarlah mereka berpura-pura menjadi pacarku untuk membantuku. Mau bagaimana lagi, aku harus membuat orang tuaku percaya. Belum lama ia berbaring di tempat tidur, ponselnya berdering. Damar mengangkat ponsel dan melihat bahwa itu adalah panggilan video dari Red Rose. Damar mengerutkan kening dan mengangkat telepon. Dan kemudian, sosok yang sempurna muncul di telepon. Red Rose ada di kamar, berpakaian sangat minim, dan sosok yang nyaris sempurna itu membuat darah Damar sedikit bergejolak. Bagus tidak? Red Rose kembali bertanya sambil tersenyum. Kalau bagus, datanglah kemari dan rasakan sendiri. Sensasinya sangat bagus, loh. Damar memfokuskan pikirannya dan bertanya, jika ada yang ingin kau katakan, katakanlah. Dasar tidak menarik. Red Rose bersenandung manis, tapi aku suka. Damar terdiam. Wanita ini benar-benar psikopat. Baiklah, kita bicarakan hal penting. Red Rose berkata sambil tersenyum. Arif Armada sudah tiba di kota LH. Arif Armada. Damar pun mencoba mengingat dan sebuah memori muncul di benaknya. Arif Armada, yang disebut manusia angin oleh kebanyakan orang, berada di urutan keempat dalam peringkat pembunuh bayaran. Dia terkenal. Dia suka memakai jas hujan hitam setiap saat di mana di samping kiri kanannya ditemani oleh dua wanita cantik yang pastinya kembar. Kedua wanita cantik itu sangat bagus, mereka adalah pembunuh Red Card dari Red Lotus. Status dia lebih tinggi dariku, dan kemungkinan komando tertinggiku di kota LH akan diambilnya, kata Red Rose sambil tertawa sinis. Apa tujuan mereka? Tanya Damar. Ada dua, Red Rose berkata. Yang pertama tampaknya mereka disewa untuk membunuh seseorang di kota LH. Lalu kedua adalah untuk mengendalikan Independent Group. Hah, raut wajah Damar sedikit berubah. Independent Group apa? Red Lotus menargetkan Rima Tanjaya. Ngomong-ngomong, Arif Armada adalah orang yang sangat maskulin. Kemungkinan besar tujuannya kali ini untuk mengejar dan mendapatkan Rima Tanjaya. Wanita muda yang sudah bercerai dan kesepian ini mungkin sulit untuk menahan godaannya. Red Rose berkata dengan riang, sebenarnya, kadang-kadang aku pun tidak bisa melawannya. Sayang sekali aku jarang bertemu dengannya. Damar berdeham, lalu melanjutkan, baiklah kalau begitu. Bantu aku mendapatkan rencana perjalanan dan alamatnya. Aku akan mengambil tindakan. Ah, apakah kamu sangat tidak ingin datang melihatku? Saat dia berkata, Red Rose menjilat bibir merahnya yang seksi dan bertanya, kalau kamu tidak bisa kemari dan melihat langsung, mari kita menikmatinya dari video. Rasanya juga tidak kalah enak loh. Petik 2. Saat berbicara, dia juga berpose sangat seksi. Astaga, Damar pun kaget, dia tidak tahan, dan dengan cepat menutup panggilan video. Kemudian berlari ke toilet dan mandi air dingin menenangkan diri. Tidak ada yang terjadi lagi malam itu. Keesokan harinya, Damar pergi ke perusahaan bersama Rudy seperti biasa. Setelah sampai di pintu Navis Group, dia menemukan alasan untuk menyelinap pergi ke rumah Clara untuk tidur sebentar sampai pada siang hari dia dibangunkan oleh Wendy. Damar terbangun, melihat sekeliling dan bertanya, di mana Sela? Entahlah. Dia menjadi misterius akhir-akhir ini. Pergi keluar setiap hari setelah bangun dan kembali di malam hari. Aku tidak tahu dia pergi kemana dan untuk apa. Wendy mengangkat bahu. Damar terdiam sejenak, mungkin dia tahu apa yang sedang dialami Sela. Dia mengatakan kepada Dokter Lilia sebelumnya bahwa Sela dan Bagas harus dibawa ke Night Watcher. Kemungkinan selama ini seseorang dari Night Watcher menemukan Sela dan sedang mengevaluasinya. Setelah memikirkan hal ini, Damar mengangkat kepalanya dan menatap Wendy. Otaknya berpikir untuk mencari seorang gadis yang bisa berpura-pura menjadi pacarnya. Dia pun melihat Wendy dari atas ke bawah. Gadis seperti ini, orang tuaku pasti tidak akan menolaknya, kata Damar dalam hatinya. Wendy memperhatikan mata Damar, menatap dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Damar terbatuk dan berkata, Wendy, lihat, sejak aku mengenalmu, aku telah berpura-pura menjadi pacarmu, aku juga sering mengundangmu makan malam di sini. Terakhir kali aku menghabiskan 100 miliar agar Hans tidak mengganggumu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wendy menatap Damar dengan waspada dan berkata, kamu tidak mungkin menginginkanku membayarnya dengan tubuhku, kan? Sambil berkata begitu, dia mengencangkan pakaiannya. Damar, mana mungkin? Aku bukan orang seperti ini, kata Damar cepat. Mungkin bukan.
Tapi cara kamu melihat tubuh Sela hari itu, sampai-sampai air liurmu hampir menetes ke tanah, kata Wendy menatapnya. Damar terdiam dan menghela napas. Baiklah, aku berkata jujur. Orang tuaku melihat bahwa aku sudah kembali. Mereka telah mencoba memperkenalkanku dan mencarikan pacar. Aku harus pergi kencan buta malam ini. Jika aku tidak bisa membuat mereka percaya bahwa aku sudah punya pacar, mereka akan terus membuatku pergi ke kencan buta. Wendy geli, lalu menatap Damar dan berkata, kencan buta itu bagus, siapa tahu kamu bertemu dengan wanita cantik. Kalau wanita cantik, pasti di sampingnya sudah banyak pula orang yang mengejarnya. Buat apa datang ke kencan buta? Damar berkata dalam hati, jadi, kapan kamu akan berpura-pura menjadi pacarku? Pergi menemui orang tuaku. Wendy tertegun sejenak, lalu berkata dengan senyum di wajahnya, bukan tidak mau, tapi kamu bisa menghiburku dulu. Jika aku puas, aku akan pergi bersamamu. Pasti dong. Damar berkata, restoran kota LH, pilih apapun yang kamu mau. Ini kamu yang bilang sendiri ya, kalau begitu ayo kita ke Gedung Glory. Makanan di sana enak-enak, konon katanya chef di sana masih senior Pak Sarim. Seru Wendy. Pak Sarim, chef yang lengannya sempat disembuhkan oleh Dokter Lilia di kota JC. Damar tidak menyangka chef Gedung Glory memiliki hubungan seperti ini dengannya. Dia mengangguk lalu berkata, baik, tidak masalah. Tentu tidak masalah. Dia memegang kartu Black dari Gedung Glory, jadi dia bisa makan dan minum gratis. Usai berbincang, keduanya langsung keluar dan naik taksi menuju Gedung Glory. Setelah makan, keduanya pergi ke warnet untuk bermain game bersama di sore hari. Baru sekitar jam 5 mereka keluar dari warnet bersama. Damar berkata, kamu pergi cari Gladys dan yang lainnya. Aku akan mengurus dulu kencan butaku hari ini. Wendy tertawa sinis dan berkata, kenapa aku tidak pergi denganmu? Aku ingin melihat seperti apa kencan butamu itu. Jangan, Damar berseru, nanti di sana kamu foto atau apa, bahkan jika ingin menangis pun sudah telat rasanya. Dia menghentikan sebuah taksi, dan setelah mengantar Wendy ke dalamnya, dia menghentikan taksi lain dan melaju menuju tujuannya. Tak lama kemudian, ia tiba di pintu masuk sebuah kafe bernama Summer Hills. Sesaat setelah turun dari mobil, Maya menelepon dan berkata, hei, Damar, kamu sudah sampai. Baru sampai pintu, kata Damar. Meja 7. Ingat ya, gadis itu mengenakan gaun putih. Maya menasihati, perlakukanlah dia dengan baik. Aku sudah melihat foto gadis itu. Kelihatannya cukup bagus dan dia bekerja dengan sangat baik. Seorang karyawan di Independent Group, Tante Nita mengatakan bahwa kepribadiannya juga sangat baik. Baik Bu, saya tahu, kata Damar. Setelah itu dia pun menutup telepon dengan cepat, melihat ke kedai kopi, dan berjalan masuk. Segera, dia tiba di kafe dan bertanya kepada pelayan. Dia melihat tidak jauh, di dekat jendela, seorang gadis duduk dengan gaun putih. Rambut panjangnya tergerai. Dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, tapi dari belakang, seharusnya semua baik-baik saja. Damar menyentuh hidungnya, lalu berjalan ke depan, dan bertanya dengan lembut, apakah kamu Nona Elisa? Kali ini, Damar bisa melihat wajah gadis itu. Bisa dikatakan standar, jika dinilai sekitar 5 poin. Dibandingkan dengan kecantikan Wendy dan Clara, perbedaannya sangat besar. Elisa mengangkat matanya untuk melihat Damar. Ketika dia melihat pakaian Damar, alisnya sedikit berkerut, lalu dia berkata dengan datar, kamu telah 13 menit dari waktu yang dijanjikan. Damar pun terkejut dan berkata dengan nada meminta maaf, kita janjian pukul 6. Sekarang baru pukul 5:50. Sepertinya masih keburu. Tidak sopan membiarkan seorang gadis datang lebih dulu. Elisa memandang Damar, lalu mengerutkan kening. Duduklah. Untuk soal kencan buta, tampaknya ia sudah tahu persis dan tidak memiliki rasa keanehan. Setelah Damar duduk, gadis itu menatap Damar dan berkomentar, pakaianmu agak lusuh. Jika kamu ingin bersamaku, kamu harus mengubahnya nanti. Damar seperti bisu. Kemudian gadis itu mengerutkan kening lagi dan berkata, aku dengar dari Tante Nita, kamu baru keluar dari penjara, kenapa bisa di penjara? Apa alasannya? Dan apa pekerjaan kamu sekarang? Bersambung.